Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Friedrich Nietzsche, hubungan dengan Hegel, pencerahan, dan Kierkegaard. Pencerahan atau Aufklärung memandang pengetahuan dan rasionalitas menurut model ilmu-ilmu alam. Pencerahan juga memusuhi apa yang dikatakan sebagai kebenaran, moralitas, dan agama tradisional. Dalam kaitan ini, filsafat Hegel dapat dimengerti sebagai suatu usaha untuk menyelamatkan kebenaran tersebut dan menempatkannya pada dasar filsafat yang lebih kokoh. Hegel berusaha untuk mengungkapkan kebenaran moral dan agama dalam bentuk yang lebih rasional dengan sistem dialektisnya. Keterbatasan pandangan ilmiah dan agama diatasi, ditransenden dengan sintesis yang lebih tinggi menjadi pengetahuan mutlak. Hubungan antagonistik antara rasio dan iman dapat diatasi dengan memadukan iman dan pikiran dan dengan menciptakan sintesis di mana oposisi dapat diperdamaikan. Oleh para pemikir pencerahan dengan filsafat Hegel telah jatuh dalam mistisisme. Marx meskipun menghargai metode dialektika Hegel, ia menolak sistem filsafat Hegel sebagai agama yang tersembunyi. Tetapi Kierkegaard mencoba mempertahankan iman religius secara radikal dengan menekankan adanya jurang antara iman dan pikiran dan bukannya dengan mendamaikan iman dan rasio. Kierkegaard boleh dikatakan memperbaharui tradisi teologis fideisme yang beranggapan bahwa iman religius akan diperlemah bila direduksi ke dalam rasio manusia. Bagi Agustinus, Meister Eckhart, Pascal, dan Luther, iman mengatasi pemahaman manusia. Rasio manusia merupakan kemampuan terbatas dari makhluk yang tidak sempurna dan berdosa, yang tidak mampu memahami Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik. Rasio harus mengakui keterbatasannya, sebagaimana dikatakan Pascal. Langkah terakhir rasio adalah pengakuan bahwa ada jumlah tak terbatas dari hal-hal yang mengatasi rasio. Usaha untuk merumuskan suatu agama rasional merupakan ungkapan dari kesombongan yang tak pernah bisa menangkap makna spiritual dari iman secara memadai. Hal ini dapat dipahami sebagai reaksi terhadap abstraksi kering dari deisme pencerahan. Pencerahan meskipun tetap mempertahankan peran Allah sebagai pencipta atau sebagai kausa prima secara metafisik, tetapi tidak berhasil untuk memenuhi kebutuhan religius bangsa manusia. Bagi Kierkegaard, bangunan idealisme Hegel memberikan prioritas terlalu besar pada humanisme dan rasionalisme, dan akibatnya mengabaikan atau menciptakan distorsi terhadap makna iman. Sebagai tanggapan, Kierkegaard mengembangkan versi yang radikal dari posisi fideisme dengan menekankan bahwa iman religius tidak hanya membutuhkan dukungan rasio, tetapi secara hakiki bertentangan dengannya. Sebagaimana Kierkegaard, Nietzsche menolak abstraksi kering deisme pencerahan. Ia juga tidak melihat nilai dalam filsafat moral sekuler seperti religius dan sekuler sebagai usaha setengah hati untuk menghindari implikasi nihilistik dan rasionalisme pencerahan. Nietzsche juga memusuhi dialektika historis dari Hegel. Ia sepakat dengan skeptisisme Kierkegaard bahwa filsafat sistematik manapun dapat mengisi kekosongan moral dalam pemikiran pencerahan. Seperti halnya Kierkegaard, Nietzsche menghargai individu dan saat ini daripada pelaku kolektif dan proses historis. Tetapi di pihak
lain, Nietzsche tidak percaya bahwa nihilisme dapat dipermainkan dengan manuver yang canggih seperti either-or ala Kierkegaard. Ia mencoba menghindari kelemahan khas para filsuf sistematik dan segala jenis metafisikus yang ini memecahkan segalanya hanya dengan satu pukulan, dengan satu kata, dan dengan demikian memecahkan teka-teki dunia. Kierkegaard telah jatuh dalam godaan yang sama meskipun ia menekankan yang praktis daripada yang intelektual. Dengan mendasarkan segala sesuatu dalam satu keputusan untuk menerima Allah, tanggapan Nietzsche sangat berbeda. Daripada menghindari logika rasionalisme, ia berusaha menerapkan kekuatan kritis rasio secara radikal. Makna dan implikasi Allah sudah mati. Teriakan Nietzsche, Allah sudah mati, Allah tetap mati, kita telah membunuhnya. God is tot, God bleibt tot, und wir haben ihn getötet. Dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Ungkapan ini tidak menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Nietzsche tidak mempermasalahkan adanya Tuhan secara metafisik dan tidak mau membuktikan ada atau tidak adanya Allah. Allah merupakan nama yang menggambarkan dan menyarikan cara berfilsafat yang berusaha mencari prinsip tertinggi yang mendasari kemungkinan segala hal. Allah adalah kebenaran mutlak, kebaikan mutlak, realitas mutlak, rasio mutlak, asal, dan ukuran semua hal. Allah adalah penjamin segala kepastian. Kepercayaan yang demikian tidak ada lagi. Meskipun Nietzsche memusuhi agama seperti para pemikir pencerahan, tapi ia jauh lebih tajam menyadari implikasi drastik meluasnya hilangnya iman dalam kaitannya dengan modernitas. Pengakuan akan implikasi ini telah tertunda oleh humanisme yang menggantikan kepercayaan akan Allah dengan kebaktian kepada kemanusiaan. Saintis telah menunjukkan kemampuan rasio manusia untuk menemukan hukum semesta alam tanpa bantuan Tuhan. Renaissance mengungkapkan pengagungan keindahan bentuk manusiawi dan prestasi manusia dalam seni arsitektur, dalam puisi dan filsafat. Teologi humanis menafsirkan agama untuk semakin menyesuaikan dengan konsep manusiawi tentang nilai dan rasio. Secara lebih radikal, beberapa pemikir sampai pada kesimpulan bahwa bangsa manusia tidak perlu tunduk pada hukum ilahi. Feuerbach berpendapat bahwa kita harus mengembalikan kepada manusia apa yang telah teralienasi, yaitu proyeksi dan pengagungan diri manusia pada Tuhan, humanisme ateistik. Moralitas harus secara langsung didasarkan pada nilai dan prestasi kehidupan manusia. Perkembangan kepercayaan ini yang muncul dengan pemikiran bahwa tak ada realitas yang lebih besar daripada manusia telah menunda kesadaran bahwa tanpa Allah berarti tak ada dasar lagi dan bagi klaim atas metafisika. Penghambaan diri manusia di hadapan Allah selalu terkait dengan asumsi akan adanya hubungan khusus dengan Allah pencipta. Dengan kematian Allah, humanisme berada pada posisi yang berbahaya, seolah-olah berada tebing jurang yang menunggu terjatuh. Suatu filsafat yang masih diresapi oleh konsepsi religius tidak dapat menyadari pukulan mematikan terhadapnya atau penyangkalan agama. Humanisme seperti metafisika tetap merupakan suatu jenis iman. Dengan meneriakan Allah mati tersebut, Nietzsche mengumumkan berakhirnya proyek modernitas dan awal dari pasca modernitas. Heidegger menggambarkan gagasan Nietzsche tersebut sebagai puncak akhir dari metafisika. Dengan Allah mati, tidak ada lagi pondasi, dasar, asal-usul nihilisme. Struktur realitas adalah buatan manusia. Dengan itu Nietzsche mengumumkan berakhir suatu periode sejarah, yaitu periode metafisik. Seperti dikatakan oleh Jean Potimo, pengumuman Allah mati bukanlah pernyataan metafisik mengenai tidak adanya Allah. Hal itu harus dimengerti secara harafiah sebagai pengumuman mengenai suatu peristiwa
Apa yang dulu dipercaya sekarang tidak dapat dipercaya lagi. Implikasi dari Allah mati itu ialah hilangnya jaminan kepastian. Kepercayaan akan Allah sebagai nilai tertinggi, tujuan, asal-usul telah pudar. Dengan demikian yang ada adalah nihilisme. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjadi jaminan kepastian, dan ilmu bukan gudang kebenaran atau suatu bentuk penemukan kebenaran. Ilmu adalah suatu rangkaian fiksi atau konvensi yang bermanfaat, yang tak punya dasar pada realitas. Tidak berbeda dengan agama, moralitas, dan seni. Ilmu adalah manifestasi kehendak untuk berkuasa, suatu nafsu dan dorongan untuk memaksakan suatu tatanan pada realitas yang pada kenyataannya chaotic. Dunia tidak bernilai, tak ada tatanan dan tujuan. Semua kepercayaan kita tentang dunia itu palsu. Itulah nihilisme, konsep tentang dunia yang ilusif. Dunia itu bersifat independen terhadap tindakan orang untuk percaya atau tidak. Bagaimana sikap orang menghadapi nihilisme ini? Untuk mengambil sikap butuh keberanian karena harus meninggalkan harapan yang melipur manusia melalui agama dan filsafat. Amor fati mencintai nasib yang berarti menyatakan ya kepada ketidakberaturan kosmik. Antonio Perez Esclarin berpendapat bahwa pernyataan Allah mati mengandung pengertian moral. Ia berusaha untuk mengeliminir cita-cita Yudeo-Kristen mengenai kerendahan hati, cinta kasih, dan ketundukan, dan memuji arti kekuasaan dan kekuatan. Apa yang mati adalah Allah Kristiani dalam etika tradisional. Kita harus membenci cita-cita yang menganjurkan keutamaan secara langsung, berlawanan dengan kehendak untuk berkuasa dan nilai-nilai Ubermensch. Apollonian dan Dionysian. Nietzsche mengakui kerapuhan dari pretensi humanisme. Akses manusia pada kebenaran, rasio, keindahan, dan kebaikan telah mengangkat status kemanusiaan ke tingkat Allah. Nietzsche telah mendemistifikasi cita-cita seperti itu. Humanisme mendasarkan diri pada prestasi di bidang seni dalam kebudayaan Yunani yang telah berhasil mewujudkan idealisme keindahan, harmoni, dan kesempurnaan. Perlu diingat bahwa seni Yunani lahir dari dua kekuatan yang berlawanan, Apollonian dan Dionysian. Dewa Apollo dikaitkan dengan tertib, harmoni, dan prinsip individuasi, karakter personal, kekuatan yang memberi forma. Semangat Apollonian mencapai puncaknya pada seni rupa Yunani. Tetapi bagi Nietzsche, dunia dengan penampakan keteraturan dan individualitas pada hakikatnya adalah ilusi. Apollo juga terkait dengan impian, dengan ilusi yang indah dari dunia fantasi batin. Melalui ilusi itu hidup dimungkinkan dan layak dihayati. Apollo berjuang melawan chaos dan satu-satunya realitas, kehendak impersonal seperti dalam metafisika Schopenhauer. Dionysus adalah dewa musik, dewa mabuk, dan kesatuan kolektif. Kemabukan membuat kita lupa diri secara penuh dan membuat dan membuka kepada kebajikan yang lebih mendalam, pembebasan dari ikatan ilusif. Nietzsche melihat bahwa keceriaan dan harmoni kebudayaan Yunani bukan merupakan ungkapan pikiran yang cerah dan harmonis akibat kontak dengan dunia, forma Plato yang abadi, tetapi suatu kemenangan yang diperjuangkan secara keras melawan kekuatan kreatif tetapi destruktif Dionysian. Seni bernilai bukan sebagai refleksi kosmos yang harmonis, tetapi hasil dari keberhasilan mengatasi ketidakteraturan. Yang luhur dalam seni klasik adalah kemenangan artistik atas apa yang mengerikan. Tragedi Aeschylus dan Sophocles mengungkapkan puisi ideal, dua prinsip yang bertentangan. Tetapi pada masa pembentukan kebudayaan barat, keseimbangan yang tak menentu antara
kekuatan Apollonian dan Dionysian digeser oleh pengaruh yang cenderung menyatukan dari Euripides dan Sokrates. Estetis adalah Sokrates yang memaksakan satu tujuan moral yang berasal dari luar seni. Moralitas dilihat dalam kerangka pemahaman Apollonian semata, yaitu ditekankan kesadaran dan individualitas secara eksklusif. Hasilnya adalah pemotongan unsur Dionysian dari tragedi. Dengan demikian, Nietzsche telah memberikan tantangan pada konsepsi humanis mengenai seni dan keindahan. Seni tidak dapat dimengerti sebagai hasil kemampuan manusia yang mendekati Allah, tetapi sebagai ekspresi dari kekuatan Dionysian yang chaotic, gila, dan destruktif. Nietzsche berpendapat bahwa tradisi metafisika barat sekurang-kurangnya sejak Sokrates berusaha dengan usaha yang canggih dan mubazir untuk membuat distorsi kenyataan. Metafisika menurut Nietzsche merupakan ilmu yang menangani kesalahan fundamental bangsa manusia. Hal itu dilakukan seolah-olah dikemukakan adalah kebenaran fundamental daripada melakukan tugas yang sia-sia, yaitu melengkapi kepercayaan kita dengan dasar metafisik. Lebih baik kita mencari asal-usul kepercayaan kita. Alasannya muncul ya. Manakala kita tempuh pendekatan genealogis, kita akan tahu bahwa asal-usul itu semua lebih rendah daripada yang dikira kaum humanis. Kita akan mendapatkan asal-usul kebenaran ada dalam kesalahan, tipuan, dan bahkan ketamakan di balik pandangan jernih orang bijak. Adalah suatu prasangka filsuf untuk menekankan bahwa yang tinggi tidak boleh muncul dari yang bawah, tidak boleh muncul sama sekali. Nietzsche menerapkan metode demistifikasi ini pada bidang pengalaman yang lain. Perhatian khusus diberikan pada moralitas ketika pemikir pencerahan meragukan dasar religius moralitas. Mereka menggantikannya dengan kepercayaan akan kecenderungan kodrati manusia. Manusia dilepaskan dari akibat merusak peradaban atau negara. Secara kodrati baik dan sekurang-kurangnya mampu untuk diperbaiki. Bahkan Hume yang mempunyai sikap skeptik mengira bahwa bila kepentingan atau keinginan balas dendam atau keirian tidak membelokkan kecenderungan kita selalu cenderung untuk memilih kebahagiaan masyarakat dan akibatnya juga memilih keutamaan daripada apa yang berlawanan dengan keutamaan. Keutamaan mencoba menelusuri asal-usul moralitas kita pada kekristenan. Akibatnya tidak hanya menantang kebenaran kepercayaan Kristiani yang telah dikritik oleh pencerahan, tetapi menantang nilai-nilai Kristiani yang bahkan orang ateis pun ingin mempertahankannya. Menurut Nietzsche, nilai-nilai ini merupakan kemenangan yang pantas disesalkan dari masa yang setengah hati atas moralitas aristokratik sebelumnya. Kesalehan, kerendahan hati, dan pengorbanan diri adalah nilai-nilai yang dipakai oleh kepentingan budak yang berusaha melenyapkan posisi yang lebih tinggi dari mereka yang bernasib lebih baik. Moralitas budak ini bertentangan dengan nilai-nilai seperti keberanian, kemurahan hati, kebesaran hati, atau kebesaran semangat mencerminkan kekuatan dan vitalitas dari kaum aristokrat, orang yang lebih kuat. Moralitas budak ini dicari asal-usulnya dalam moralitas Yahudi. Sejauh moralitas sekuler mengandung moralitas Kristen, hal itu bukanlah ekspresi peradaban manusia, tetapi hambatan bagi kekuatan dan kejayaan manusia. Moralitas dan kehendak untuk berkuasa. Nietzsche mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada fakta moral, yang ada adalah interpretasi moral atas fakta, dan penafsiran itu dilakukan untuk mempertahankan kehidupan. Moralitas diterima oleh sekelompok orang dan menjadi moral kelompok yang didorong oleh naluri kelompok. Moralitas itu ditujukan untuk meredam nafsu hidup yang pada dasarnya adalah kehendak untuk berkuasa. Moralitas kelompok itu adalah moralitas orang lemah
yang bertentangan dengan moralitas Tuhan yang didasari oleh afirmasi diri yang mengatasi kategori baik dan jahat, beyond God and evil. Kehendak untuk berkuasa, will to power, bukanlah kehendak untuk menaklukkan orang lain dan bukan kehendak untuk kekuasaan duniawi. Hanya orang lemah saja yang perlu menyakiti orang yang lain. Yang kuat tidak perlu demikian. Kristus adalah contoh individu yang kuat yang mau menerima kejahatan terhadap orang lain. Tetapi iman kepada Kristus adalah mengelak dari tanggung jawab dan merupakan reaksi kehendak yang lemah. Lebih-lebih menurut Nietzsche, kekristenan dalam bentuk Lutheran, iman adalah jalan keluar individu yang tak dapat melakukan apa yang benar. Tetapi pengatasan diri itu bukanlah eliminasi dari naluri binatang atau kecenderungan egoistik yang merupakan praktik gereja yang melawan nafsu dengan pemotongan dalam arti harafiahnya. Penyembuhan adalah kastrasi, pengatasan diri. Harus dilihat dalam ketegangan penguasaan nafsu yang rapuh, usaha untuk menspiritualkan, membuat indah, mengilahikan keinginan sebagaimana seni tertinggi menuntut keseimbangan antara kekuatan Apollonian dan Dionysian, antara ordo dan chaos. Akhirnya individu yang kuat adalah individu yang rasional. Salah satu kritik kepada kekristenan adalah permusuhannya pada akal budi, pengorbanannya intelek. Menurut Kaufman, bagi Nietzsche, rasionalitas adalah tanda kekuasaan yang besar. Seperti dikatakan oleh Kaufman, rasionalitas memberikan kepada manusia penguasaan atas dirinya. Dan karena kehendak untuk berkuasa pada hakikatnya adalah naluri kebebasan, maka pemenuhan kehendak untuk berkuasa adalah melalui rasionalitas. Kekuasaan diukur dengan kemauan untuk mengebawahkan pun kepercayaan yang dicintai pada keketatan rasionalitas. Kehendak untuk berkuasa adalah lawan dari pengorbanan intelek yang dilakukan oleh Pascal atau Kierkegaard. Kemudian ada the eternal return, pengulangan abadi, kritik terhadap filsafat sejarah. Bukan hanya agama yang harus dilawan, tetapi juga kepercayaan akan makna terakhir dari sejarah. Sistem dialektika Hegel adalah juga usaha agama, penggantian sejarah dengan penyelenggaraan ilahi. Masalah kehidupan ditunda dan tidak dipecahkan oleh filsafat sejarah yang menilai kehidupan sekarang sebagai suatu tahap menuju rekonsiliasi roh absolut yang telah diatur sebelumnya. Teori materialis tentang sejarah Marx dalam strukturnya adalah juga eskatologis. Penderitaan yang dialami pada masa pra-sejarah perjuangan kelas hanya mempunyai makna sejauh diperlukan tercapainya komunisme. Nietzsche menentang kedua bentuk filsafat sejarah. Tidak ada kemajuan yang tak terelakkan. Pun yang dimediasikan secara dialektis, ia menentang juga penyerapan individu oleh kolektivitas dalam proses sejarah. Bukan nasib kolektif yang berarti dalam sejarah, tetapi individu, terutama individu yang luar biasa. Maka makna dari eksistensi tak dapat dicapai pada tahap terakhir sejarah, tetapi harus dicari dalam intensitas masa kini. Nietzsche tertarik pada cita-cita manusia suprahistoris yang tidak mengharapkan keselamatan dalam proses, tetapi sejarah berakhir pada setiap momen dan di situ tujuannya tercapai. Ajaran tentang eternal return atau penegasan atas nilai eksistensi sekarang, makna keabadian tidak terletak dalam rentang waktu tak terbatas, tetapi dalam kualitas intensif masa kini. Kegembiraan orang yang kuat, individu yang mengafirmasi hidup diungkapkan dengan kata-kata mencintai nasib, amor fati, yang mau menegaskan eternal recurrent dari masa kini. Dengan kepercayaan akan the eternal return, itu ditolak kepercayaan akan Allah Kristiani sebagai Allah pencipta.
Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai Nietzsche. Kita akan membahas lagi mengenai Friedrich Nietzsche di kesempatan yang lain. Terima kasih.